Bila mengampuni sudah menjadi sebuah kegiatan rutin setiap hari sesuai dengan apa yang memang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai orang percaya untuk hidup saling mengampuni, maka ada satu lagi yang patut dan seharusnya dilakukan setiap hari, yaitu selain forgiving, kita perlu melakukan doing good, daily doing good, berbuat baik setiap hari. Mengapa ini menjadi hal yang kedua paling penting di dalam kita mempraktekkan disiplin cinta kasih setiap hari? Mari kita simak apa alasannya dan kenapa berbuat baik setiap hari menjadi sesuatu yang patut kita lakukan, jadi pekerjaan rumah, jadi kegiatan rutin kita, sekaligus memenuhi batin kita. Ayo belajar berbuat baik setiap hari. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 10. Demikianlah Sabda Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lalu dilakukan lagi dalam pasal 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ungkapan dalam kitab suci yang mengundang kita, memanggil kita untuk melakukan perbuatan baik tanpa jemu-jemu berulang kali, setiap hari, setiap saat, dan selagi masih banyak kesempatan, gunakan itu untuk berbuat baik. Mengapa? Karena rantai kebaikan itu adalah sesuatu yang terus berputar dan bergulir. Ketika diputuskan kebaikan itu, maka akan punahlah dia. Tapi ketika makin dilipat gandakan, kebaikan itu akan makin berlipat kali ganda. Tapi bagaimana melipat gandakannya? Tentu saja melipat gandakan kebaikan adalah dengan berbuat kebaikan itu. Bukan sekedar menjadi sebuah teori. Kita seringkali menjadi orang percaya yang hanya puas menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kita lupa berbuat baik kepada setiap orang. Karena Tuhan sesungguhnya tidak henti-hentinya berbuat baik, bukan saja agar hidup kita jadi lebih baik, tetapi supaya dunia ini jadi lebih baik. Yang berarti kebaikan yang Tuhan lakukan kepada kita patut kita sebarluaskan lagi dalam bentuk melakukan perbuatan baik setiap hari. Inilah cara dan satu-satunya cara agar kebaikan itu bermultiplikasi, menjadi berlipat kali ganda, menjadi makin berkembang biak. Baik makin membiak luas, makin lebar, makin kemana-mana, dan makin mengubahkan dunia ini. Karenanya 2 ayat cuplikan dari sabda Tuhan tadi kepada jemaat di Galatia, Paulus ingatkan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau kita tabur kebaikan, maka kita akan nuai tentu saja kehidupan. Akan datang waktunya. Dan bukan sekali saja, dalam ayat berturut-turut, ayat 10-nya Galatia 6, dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik. Kenapa diulang lagi? Kalau tadi pertama, jangan jemu-jemu, jangan lelah, setiap hari lakukan perbuatan baik. Alasan kedua, kenapa kita harus setiap hari berbuat baik tanpa jemu? Yang kedua adalah selama masih ada kesempatan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, waktu hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, patut diisi oleh perbuatan baik. Bila kita mau masa depan baik, lakukan yang baik mulai hari ini. Bila kita mau kehidupan serba baik, keluarga jadi baik, nasib jadi baik, dan segala apa menjadi baik, kita perlu mulai dari hari ini berbuat baik itu. Melakukan. Karena kebaikan sebenarnya bahasa yang paling sederhana dari cinta kasih. Perbuatan baik merupakan sebuah praktek konkret dari orang yang punya cinta. Karenanya, sebagaimana juga dikatakan dalam 1 Petrus tadi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik
kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Kembali lagi dikatakan bahwa perbuatan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap hari, setiap saat rutin dilakukan, maka itu bukan saja membuat dunia ini menjadi lebih baik, tetapi ada satu tindakan yang jelas dari perbuatan baik yang dilakukan, yaitu apa? Bila itu rutin dilakukan, kebaikan itu akan membungkamkan kepicikan orang bodoh, tadi dikatakan dalam 1 Petrus. Dan ketika kepicikan atau kesempitan berpikir, kepicikan di dalam melihat orang lain, picik karena lalu menghakimi orang lain berdasarkan golongannya, agamanya, keyakinannya, sukunya, bangsanya, itu pikiran yang picik menjadi bungkam ketika bahasa yang melampaui segala macam perbedaan itu, yaitu bahasa cinta kasih berupa kebaikan yang dilakukan setiap hari, akan makin membuat cinta itu lantang berkumandang. Kepicikan dibungkamkan oleh perbuatan baik, membuat cinta kasih menjadi makin lantang berkumandang. Karena itu, mari setiap hari lakukan ini. Lakukan satu perbuatan baik kepada orang tertentu, kepada seseorang mungkin. Latihan tiap hari kita lakukan, lama-lama kita akan menjadikan tabiat berbuat baik tanpa henti. Karena Tuhan kita tidak pernah henti juga membuat kita menjadi baik dengan Dia berbuat baik kepada kita. Ayo lakukan daily doing good. Berbuat baik setiap hari. Selamat jadi baik dengan berbuat baik. Selamat menabur kebaikan agar menuai kehidupan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.